Pertanyaan yang disampaikan oleh senior saya, Bang Luhut Pangaribuan, saya ingin mendudukkan kembali bagaimana pendapat Prof mengenai kualifikasi dari perbuatan TSM tadi. Karena secara akademis mungkin kami tahu, paham, mengerti di persidangan. Karena ini semua intelektual. Tetapi bahwa persidangan ini ditonton oleh masyarakat se-Indonesia yang tentu harus mendapatkan penjelasan yang clear, runtut, dan jelas dengan bahasa rakyat. Ini penting agar kalau nanti persidangan ini terbukti bahwa permohonan ini ditolak adalah clear, tidak mendelegitimasi kekuasaan yang akan diperoleh oleh pihak terkait. Ini penting karena ini Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya saya mohon klarifikasi. Jadi dari begini, maaf Pak Iksan. Ya. Jadi begini ya, pemohon mengajukan dalil-dalil yang sedemikian. Terus kemudian tentunya pihak termohon menggugurkan atau menolak dalil-dalil itu. Ya. Begitu juga pihak terkait kan mau mencoba untuk menggugurkan dalil-dalil itu. Nah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, oleh pihak terkait dalam upaya untuk menggugurkan itu meminta pendapat dari ahli, kan begitu. Betul. Nah, perdebatan-perdebatan yang muncul di luar itu nanti semuanya akan akhir diselesaikan oleh pendapat hakim dalam putusannya. Betul. Gitu ya? Betul, Jadi itu clear di situ ya. Clear, Yang Mulia. Pada kesempatan yang sekarang bisa saja terjadi perbedaan pandangan antara apa yang dikemukakan ahli bisa dengan pihak terkait, karena ini mencoba untuk mendudukkan menurut ahli ya dengan permohonannya, menurut ahli bahwa permohonan itu begini-begini, tadi kan sudah dibahas begitu. Nah, itu semua kita pasti tidak mungkin antara pendapat ahli dengan pihak pemohon itu terjadi kecocokan, kan susah itu. Nah, disinilah fungsi hakim nanti yang menilai bagaimana penilaian mahkamah tentang semuanya itu. Nah, putusan final dari hakim itulah yang berlaku, yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang final itu putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Yang benar adalah yang diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga begitu nanti diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi, oleh lembaga Mahkamah Konstitusi, seluruh perselisihan itu dianggap sudah selesai karena putusan mahkamah bersifat final dan mengikat. Begitu ya, Pak ya? Baik, Yang Mulia. Ya, silakan. Saya dilanjutkan. Saya lanjut, Yang Mulia. Saya sebenarnya mau ke sana, Yang Mulia. Untuk itu saya mohon ahli dapat memberikan pencerahan kembali, walaupun tadi dalam paper sudah disampaikan, tetapi demi kejelasan ya, karena tadi saya sampaikan bahwa perdebatan ini sungguh masif perdebatannya, tapi faktanya tidak masif, kan begitu. Nah, oleh karena tolong ahli dapat menjelaskan kepada kami mengenai kualifikasi dari perbuatan tadi, kemudian syaratnya yang kedua, dan bagaimana apabila yang ketiga, bagaimana yang dikatakan misalnya syaratnya harus ada penyebaran sekian puluh %, karena tadi saya catat pandangan yang terhormat dari Prof. Edi adalah bahwa harus keseluruhan. Nah, bagaimana dengan keadaan yang tadi saya korelasikan dengan fakta yang ada sekarang? Nah, terus yang terakhir mengenai syarat tadi, kemudian kualifikasinya, penyebarannya, dan apabila tadi kemudian tidak termasuk di dalam kategoris apa yang disampaikan atau diyakini oleh pandangan ahli, itu bagaimana? Nah, saya kira ini penting. Yang kedua, mengenai pendapat ahli mengenai kecurangan, ya, yang tadi disampaikan bahwa harus memenuhi beberapa kriteria dan sebagainya yang signifikan. Nah, ini kan ada kaitannya dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pemohon. Nah, tadi saya ulangi sekali lagi bahwa
bukti yang ada dikaitkan dengan bukti pemohon hari ini, saya tegaskan lagi, dikaitkan dengan bukti 155 itu zong, nggak ada buktinya. Nah, saya kira itu pertanyaan kami, nanti mungkin akan menyusul pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Silakan Prof. Fedi. Terima kasih Yang Mulia Profesor Arif Hidayat. Saya tidak akan menjawab pertanyaan satu persatu, tapi saya akan menjawab pertanyaan secara simultan karena antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain saling berkaitan. Saya kira saya perlu ceritakan di dalam Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Tadi malam ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud mendengar saya akan sebagai ahli, beliau menelpon. Beliau nanya, apa yang akan you terangkan, apa yang akan Mas terangkan? Saya bilang saya soal TSM. Oh cocok, karena ketika saya sebagai Ketua MK mengambil beberapa putusan dalam pilkada soal TSM, saya mengadopsi dalam hukum pidana. Berarti dalam pengertian beliau menganggap saya punya kapasitas untuk menjawab itu. Itu mengapa sehingga dalam pendapat hukum tadi saya merujuk kepada berbagai putusan dalam Mahkamah Internasional. Kebetulan disertasi saya adalah mengenai TSM dalam konteks gross violence of human right, dan memang Prof. Mahfud waktu itu sebagai salah seorang penguji. Kita lihat di dalam beberapa putusan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia dalam kasus Duško Tadić, Tihomir Vlašić, kemudian dalam International Criminal Tribunal for Rwanda dalam kasus Akayesu dan Alfred Musema, Jen Kambanda. Seperti tadi yang ahli katakan bahwa yang terstruktur itu adalah ada suatu chain of commander. Kalau kita mau tarik di dalam konteks hukum pidana, maka ini sebetulnya ada persoalan di dalam konteks pasal 55 KUHP, ada delik penyertaan di sini. Kalau penyertaan itu lalu kemudian kita lihat ada 4 kualifikasi. Yang kemudian kalau itu diuraikan secara terstruktur, lalu siapa pleeggennya, siapa doen pleeggennya, siapa mede pleeggennya, siapa uitlokkingnya. Itu yang harus diuraikan. Dan bahwa terstruktur, sistematis dan masif itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sistematis itu kembali tadi ahli jelaskan dalam konteks pidana. Penjelasan pasal 286 Undang-Undang Pemilu mengatakan rencana yang matang dan rapi. Yang dalam konteks pidana itu adalah dolus premeditatus. Kecurangan itu pasti by intention. Tidak mungkin karena suatu kealpaan. Sehingga memang niat forenemen itu memang harus kemudian dibuktikan. Lalu terstruktur dan sistematis ini yang kemudian menimbulkan dampak masif. Bahkan kualifikasi di dalam undang-undang pemilu itu jauh lebih ketat daripada pengadilan internasional. Karena pengadilan internasional itu dia berbunyi meluas atau sistem, sebagian meluas atau sistematis. Dia menggunakan koma-koma-koma, berarti dia bersifat alternatif. Tetapi kalau melihat di dalam penjelasan undang-undang Pemilu pasal 286 ayat Kumulatif ya. 3, dia kumulatif dan bahasanya begini Yang Mulia, yang dimasukkan dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Jadi kalau sangat luas itu berarti kalau kita mau pakai metode kuantitatif berarti 50% plus 1. Kalau ada 800.000 TPS berarti ada 401.000 TPS lah kira-kira begitu. Kalau mau pakai kuantitatif, karena bahasa di sini adalah bukan hanya sebagian. Jadi dia lebih memperketat syarat bila dibandingkan dengan gross violence of human right dalam berbagai jurisprudensi yang ada di berbagai mahkamah pidana internasional yang bersifat ad hoc. Jadi dia merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu ketika berbicara terstruktur dan terstruktur sistematis harus menimbulkan dampak masif. Antara TS dan M ini yang harus ada suatu hubungan kausalitas. Kalau dalam hubungan kausalitas itu tadi mengapa sampai ahli mengatakan harus teori individualisir, harus post factum, harus diteliti betul. Apakah yang dituduhkan dalam konteks kecurangan itu betul mempengaruhi suara orang di TPS? Kalau mau pembuktian yang sebenarnya itu kan harus satu-satu ditanya.
Apakah betul saudara pilih karena dipengaruhi ini? Apakah betul saudara memilih karena ini, karena itu, dan lain sebagainya? Karena itu pembuktiannya adalah post factum. Betul-betul antara motivasi, kemudian antara perbuatan dan akibat sama-sama terwujud. Itulah yang kita sebut dalam konteks hukum pidana sebagai dolus premeditatus untuk menggambarkan sistematis tersebut. Oleh karena itu pembuktiannya bukan abal-abal, sangat rumit. Yang kemudian yang berikut masih dalam konteks pertanyaan yang sama tadi, kalau kita berbicara soal penggelembungan, pencurian suara tentu dalam konteks fraud. Ini pun harus bisa dibuktikan. Lalu tadi yang ditanyakan adalah persoalan kesalahan. Memang tidak ada definisi kesalahan di dalam Undang-Undang Pemilu itu apa. Tetapi kemudian kita mengambil definisi kesalahan yang umum. Kesalahan itu adalah pencelaan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan yang menyimpang yang seharusnya bisa dihindari. Lalu apa dalam konteks pidana? Kesalahan dalam konteks pidana mempunyai 3 pengertian. Kesalahan dalam konteks yang paling luas itu sama dengan responsibility, pertanggungjawaban. Kesalahan dalam konteks yang kedua adalah schuldform, bentuk kesalahan, kealpaan atau kesengajaan. Dan yang ketiga, kesalahan merupakan bagian dari pengertian kealpaan itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan fundamentum petendi, ketika mengatakan harus menunjukkan kesalahan termohon dalam perhitungan suara, ini harus ditentukan dulu. Bentuk kesalahan ini apa? Apakah adalah by intention? Kalau by intention adalah yang kita sebut dengan kecurangan. Tapi karena kalau kesalahan itu adalah suatu kealpaan, maka dia bukan suatu kecurangan karena not by intention, bukan sesuatu yang betul-betul diniati untuk melakukan kesalahan. Ini yang saya tidak melihat di dalam fundamentum petendi untuk melihat kesalahan yang dimaksud di sini apa. Yang berikut adalah pertanyaan berkaitan dengan pasal 45. Ini yang tadi sebetulnya sudah ahli katakan. Ketika mengatakan bahwa memutuskan berdasarkan 2 alat bukti menandakan minimum beweis. Jadi majelis yang mulia, kalau kita berbicara mengenai parameter hukum pembuktian, maka di situ ada berlaku 6 ukuran, 6 parameter. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah bewijs teori. Bewijs teori atau bewijs gronden di situ adalah dasar pembuktian yang kemudian dipakai. Ternyata pasal 45 KUHP ini bewijs las, beban pembuktian, sampai pada akhirnya bewijs krah, kekuatan pembuktian. Jadi ketika berbicara mengenai kekuatan pembuktian, ini harus ditopang oleh 5 parameter yang tadi itu. Mulai dari bewijs grondennya, teorinya apa, alat-alat buktinya apa, kemudian bagaimana cara memperoleh bukti, kemudian bagaimana beban pembuktian sampai pada minimum bukti, lalu menunjukkan kekuatan alat bukti. Ternyata memang kalau ahli melihat di dalam konteks undang-undang MK, dia secara explicitly dia bersoal soal yang kita sebut dengan istilah bewijsvoering, cara menemukan, mengumpulkan sampai pada menghadirkan bukti itu di sidang pengadilan. Sehingga di dalam kita sebut dengan istilah bewijsvoering, cara menemukan, mengumpulkan sampai pada menghadirkan bukti itu di sidang pengadilan. Sehingga di dalam undang-undang MK itu dikatakan bukti yang diperoleh secara melawan hukum diabaikan. Itu yang dimaksudkan dengan istilah bewijsvoering. Jadi kalau orang berbicara mengenai bukti yang kuat, maka semua unsur atau 5 parameter itu harus terpenuhi. Yang berikut adalah soal pembuktian. Memang setiap asas hukum punya suatu pengecualian. Oleh karena itu kalau kita belajar teori dan filsafat hukum, ada suatu keadaan yang kita sebut dengan istilah antinomi hukum, di mana ada 2 keadaan yang saling bertentangan tetapi tidak boleh menegasikan, sehingga membuat sistem hukum itu dinamis. Tetapi harus ingat bahwa pengecualian terhadap asas hukum itu harus ekspresif verbis dinyatakan dalam undang-undang. Misalnya, boleh orang melakukan pembuktian terbalik, ada dalam konteks kasus korupsi misalnya.
atau misalnya dalam tindak pidana pencucian uang. Tetapi itu kan ada ketentuan ekspresif verbis berbunyi demikian. Itu yang pertama. Karena apa? Karena ada asas yang disimpangi. Yang kedua, ketika kita mengatakan mengenai omkering van bewijslast atau pembalikan beban pembuktian, itu harus hati-hati. Jangan dikira bahwa yang namanya pembalikan beban pembuktian itu, lalu orang yang menuduh, dia tidak perlu membukti, dia hanya lipat tangan saja, lalu orang yang dituduh itu harus membuktikan. Kalau demikian, maka nanti tidak ada perbedaan antara tuduhan, dakwaan, fitnah, dan hoaks. Oleh karena itu yang namanya omkering van bewijslast, kebetulan saya pidato pengukuhan guru besarnya adalah pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi. Yang namanya pembuktian terbalik itu sebetulnya adalah pembuktian berimbang. Kalau membaca disertasinya Dr. Lili Mulyadi mengenai pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, betul dia menggunakan istilah pembuktian berimbang. Bahwa memang di satu sisi bukti itu memang ada pada yang menuntut, pada yang menggugat, tetapi di sisi lain juga diberi hak kepada orang yang digugat atau orang yang dituntut. Jadi sekarang kita kembali melihat kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu jelas dan terang benderang dikatakan bahwa pembuktian dibebankan kepada pemohon. Artinya apa? Dia tidak menyimpang dari asas. Yang berikut adalah saya kira tadi sudah saya jawab mengenai bukti yang kuat dan lain sebagainya. Lalu ada satu hal yang saya pengen ketegasan dari ahli. Beban pembuktian tidak dibebankan pada pemohon atau termohon. Beban pembuktian itu tidak dibebankan kepada termohon. Termohon. Beban pembuktian harus dibebankan kepada pemohon karena asasnya itu adalah actori incumbit probatio. Terima kasih. Pertanyaan dari pihak terkait, bagaimana sekarang kalau misalnya dimohonkan atau digugat atau dituduh melakukan sesuatu ternyata tidak bisa dibuktikan? Apakah itu kemudian bisa dilaporkan memfitnah dan lain sebagainya? Kalau saya kembalikan kepada asas. Actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tapi ada lanjutannya. Actore non probante, kalau dalil itu tidak bisa dibuktikan, reus absolvitur, termohon harus dibebaskan. Artinya dengan kata lain, gugatan itu, permohonan itu harus ditolak. Jadi saya hanya mau kembali kepada asas. Yang berikut adalah persoalan kembali lagi soal TSM, bahwa TSM harus dilihat dalam suatu kesatuan yang kemudian ketika memang persoalan-persoalan bukti di sini dia menjadi harus sangat kuat karena TSM ini memperlihatkan suatu kerumitan dari suatu kejahatan yang kemudian TS yang kemudian mensyaratkan masif dan tentunya masing-masing terstruktur, sistematis dan masif itu mempunyai kadar-kadar bukti yang sebanding sehingga secara utuh itu semua harus bisa dibuktikan. Saya kira untuk sementara begitu Yang Mulia. Ya, terima kasih. Terima kasih ahli. Terima kasih sudah hadir. Udah lama nggak ketemu dan ketemunya di ruang seperti ini. Tapi menarik gagasan-gagasannya. Ketika mendengar penjelasannya dan menggunakan argumen apa yang telah dikemukakan merujuk pada gross violence of human rights. Tadi yang kurang dibahas sebenarnya serious crime ya sebenarnya, karena itu keahlian dari ahli juga untuk mengklasifikasi. Sekarang ada informal public discourse yang menyebutkan namanya bukan serious crime dan gross violence. Namanya sekarang ahli sexocrime. Sexocrime itu udah kombinasi antara serious dan gross violence of human rights. Tapi ini belum menjadi naskah kerangka teoritik tapi sudah ada kombinasi itu yang terjadi. Dan ini menjadi sangat menarik sekali sebenarnya. Sekarang saya mau mengajukan begini, ahli. Hari ini kalau saya mempunyai HP dan saya mempunyai HP satu lagi, saya taruh di sini. Kejahatan yang terjadi adalah yang ini bisa di-cloning dengan yang ini. Seluruh pembicaraan kita di sini bisa sangat mudah diketahui
siapa ada di mana, bicara apa, dan di mana posisinya dengan sistem satelit. Dan semua yang dikemukakan tadi menjadi menarik. Sementara kejahatannya sudah jauh lebih canggih dan lebih hebat ketimbang kemampuan kita mendetek persoalan kejahatan itu. Semua argumen yang dibangun itu menarik dalam konteks tekstual, ilmiah. Tapi bagaimana itu diterapkan dengan speedy trial yang berulang kali dikemukakan? Satu hari 15 saksi, 2 ahli disuruh menjelaskan dengan berbagai argumen yang dibangun tadi. Ini kita sebenarnya sedang bermimpi atau sedang mau menyelesaikan masalah? Apalagi dalam berbagai sengketa sebelumnya, itu diadu antara C1 dengan C1. Kalau itu ada 20 juta C1, apa mungkin dengan 5 hari dan 1 hari? Mohon maaf, kalau menggunakan bahasa yang agak dramatik, apa kita tidak sedang melakukan omong kosong sebenarnya? Nah, itu sebabnya kami mulai masuk dengan mengkonstruksi, mencari problem itu. Ternyata ada problem di dalam IT, ada kejahatan, ada fraud di dalam IT. Ada intruder, ada yang namanya middleware yang ada di situ. Kemarin saksi ahli dari termohon menjelaskan kehandalan sistem informasi yang dimiliki itu rentan sekali. Ini bukan sekedar web dan sistemnya, tapi sebenarnya ada back office dan front office. Tidak ada yang bisa menjamin ini, dan yang punya kekuasaan itu hanya KPU. Kalau kejujurannya tidak bisa dipastikan, seluruh sistem ini bisa di-cloning, bisa diambil alih, dan itu yang terjadi. Makanya kami menawarkan satu proses. Teknologi informasi, ada forensiknya, dan kita lihat ada penggelembungannya dengan cara seperti itu. Saya tidak tahu apakah ahli sudah melihat bukti yang kami ajukan 146A dan 146B yang di situ memuat Kecamatan Siluman, nik rekayasa, KTP ganda, satu lagi pemilih di bawah umur. Dan itu kami memakai satu proses ini, dan itu hanya yang 1 Juni yang kita pakai. Kemarin ahli kami, kalau itu dilakukan terus-menerus, itu semakin meningkat anaknya. Tapi kami berhenti dengan cut off 1 Juni dengan 22 juta. Sampai hari ini tidak ada satu ahli pun dari pihak termohon dan pihak terkait mampu mendelegitimasi argumen forensik dan fraud dari IT itu. Nggak ada yang bisa mendekonstruksi itu. Nah, pertanyaannya, bagian yang pertama, bagaimana membuat kerangka tekstual yang sangat keren tadi menjadi bagian penting sehingga mahkamah dibantu. Jangan diperumit gitu loh. Intellectual discourse yang dilakukan itu memperkaya pengetahuan tapi tak pernah menyelesaikan masalah. Nah, keahlian Anda diperlukan. Pak Hakim, saya biasa sebut ahli ini sobat. Sobat, kita memerlukan keahlian Anda di sini untuk mencari jalan keluar terhadap kerumitan ini. Kalau kita masih menggunakan old fashion pembuktian, mengadu C1 dengan C1 yang secara ada, kita nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Satu, itu sebabnya argumen di dalam kuantiti kami, saya nggak tahu apakah itu sudah dibaca apa belum, menjelaskan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi itu ternyata juga terjadi di dalam proses kuantiti ini. Saya mau kasih tahu, kemarin ada argumen yang luar biasa dari seorang yang di kampung di Sulawesi Selatan. Ternyata dia konsultan KTP. Dia mengatakan begini, sudah 74 tahun Republik ini merdeka, persoalan kita sama. Seluruh sengketa selalu dihadirkan ke sini karena apa? Kita tak mampu dan tak sanggup merumuskan DPT yang benar. Mengapa kebodohan kita ini berulang kali terus? Itu sebabnya kami berharap mahkamah akan keluar dengan satu gagasan, dibantu oleh ahli. Kami mencoba membantu dengan cara mengajukan ahli forensik dan ahli IT.
Dan seluruh informasi yang kami dapatkan itu dari aksesnya KPU, DPT-nya KPU, situngnya KPU. Dan itu bisa dilihat, bisa diakses langsung. Alhamdulillah di sini ada anggota DPR. Semoga tidak cengar-cengir saja gitu, tapi terus memang betul jalan keluarnya diberikan. Jadi pertanyaannya adalah, bagian yang pertama ini saya ulang, bagaimana dengan speedy trial, problemnya seperti itu, se-Indonesia kita dikasih waktu cuma 5 hari dan 1 hari bagi pemohon dengan 15 saksi, 2 ahli untuk bisa membuktikan itu semua. Dengan beban pembuktian dan dugaan indikasi kejahatan yang sangat canggih seperti itu. Yang kedua, ahli kami kemarin, Prof. Edi, ditanya dan agak setengah ditelanjangi dalam tanda petik oleh kolega kami dari pihak terkait. Apakah Anda pantas untuk jadi ahli? Ahli kami itu punya 22 buku yang dihasilkan, ratusan jurnal yang dikemukakan, dan dia ahli untuk fingerprint dan iris. Dipertanyakan keahliannya. Sekarang saya ingin tanya, saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik. Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu, yang berkaitan dengan TSM? Tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli, bukan ahli pembuktian, tapi khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu. Berikan kepada kami buku-buku itu. Mungkin kami bisa belajar. Berikan kepada kami jurnal internasional yang Anda pernah tulis. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengatakan Anda ahli yang top. Jangan sampai ahlinya di A ngomong B, tapi tetap ngomong ahli. Ini kan berbahaya. Jadi bagian yang kedua ini, berikan kami jurnal-jurnal internasional, sudah berapa banyak, yang khusus mendiskusikan masalah ini, dan berapa buku yang Anda punya, sehingga pantas disebut sebagai ahli. Bagian yang ketiga, ada sistem informasi yang kami menduga bisa diintercept. Sampai hari ini tidak ada satupun alat bukti yang bisa menentukan bahwa audit forensik atau audit terhadap sistem IT itu sudah pernah dilakukan. Dan ini bukan kali yang pertama tahun ini. Tahun yang lalu juga ada problem seperti ini, tapi kita tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Itu sebabnya, mungkinkah ada usulan dari ahli? Saya punya usulan, tolong diuji dan dikaji. Mengapa kita tidak dorong dan memberikan kemuliaan kepada mahkamah ini untuk melakukan atau meminta melakukan audit terhadap sistem IT ini, dan kita buka sistem itu. Kita buktikan. Panggil seluruh ahli terbaik di Indonesia dan di dunia, kita akan buktikan kecurangan terjadi atau tidak, atau kebohongan. Jangan setiap upaya untuk membongkar kecurangan, terus kemudian di framing itu hoax. Tapi padahal kita tidak mau dan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Saya pikir termohon harusnya tertarik untuk ini, karena ini bukan untuk masalah 02, bukan masalah pemohon, itu masalah bangsa ini, peradaban ini di bangsa ini akan sangat ditentukan pada kemauan kita. Dan saya mengharapkan dan sungguh-sungguh saya meyakini mahkamah ini mampu menjadi salah satu pilar penting. Ahli, berikan pendapat Anda berkaitan dengan audit forensik dan audit IT yang berkaitan dengan potensi, saya sebut saja potensi kecurangan yang terjadi dengan menggunakan IT. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Yang kedua, ada atau tidak? Silakan. Izin yang mulia. Untuk ini masih Pak Edi, Pak Prof Denny ya, masih ya? Masih kepada Silakan. Prof Edi, Pak. Nanti mungkin kita setelah selesai Prof Edi baru ke Dr. Heru. Ya.
hari ini kalau Pak Bambang manggil sobat, ini sobat karib. Kita pernah hadap-hadapan pintu kantor di kampus. Jadi, di depan kantor saya, pintunya kantor Prof. Edi. Hari ini saya panggil saudara ahli. Mohon izin, Prof. Saya awali dengan dari keterangan panjang lebar tadi yang disampaikan baik saudara ahli Profesor Edi maupun sebenarnya juga Dr. Heru, saya menangkap ada dua pendapat utama supaya publik juga yang menonton mungkin lebih mengerti. Banyak sekali tadi bahasa-bahasa Latinnya dan memang Prof. Edi ini sangat kuat di asas-asas hukum. Dua argumen utama yang saya tangkap. Pertama adalah bahwa mempertanyakan kewenangan mahkamah dan lebih berpendapat TSM pelanggaran itu adalah kewenangan di wilayah Bawaslu atau pidana gakumdo. Yang kedua menyangkut petitum diskualifikasi paslon. Saya ingin bertanya kepada Prof. Edi, menurut saya pendekatan itu berangkat dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Walaupun tadi Prof. Edi juga mengatakan pasal 24C tentang sengketa hasil pemilihan umum. Dan pendekatannya kalau kita bagi dua saja, karena kita sama-sama paham majelis hakim apalagi sudah sangat mafhum, sangat ahli, sangat banyak sebenarnya model constitutional interpretation, metodenya. Kita bagi dua sajalah untuk menyederhanakan, walaupun juga barangkali tidak terlalu tepat. Tapi kalau kita ulas semua puluhan, bisa kuliah 1 semester kita. Tekstual dan kontekstual. Pendekatan yang saudara lakukan adalah pendekatan tekstual. Pertanyaan saya pertama, apakah saudara Edi juga pernah melakukan pendekatan kontekstual dalam membaca satu rumusan pasal? Karena kalau kita bicara tekstual, maka dia lebih pada kepastian hukum, sedangkan kontekstual lebih pada keadilan dan kemanfaatan. Kalau kita pendekatannya tekstual, dia procedural justice. Kalau dia kontekstual, dia substantive justice. Hari ini kita melihat dua pendekatan itu sebenarnya. Kami mencoba melakukan pendekatan yang substantive justice, tidak hanya prosedur, tapi juga konteks dan substantifnya. Jadi pertanyaan pertama saya kepada Prof. Edi, saudara ahli, kenapa hari ini pendekatannya tekstual? Kenapa tidak kontekstual? Adakah waktunya saudara Edi menggunakan kontekstual? Lalu kapan pilihan itu terjadi? Untuk kasus ini tekstual, untuk kasus itu kontekstual. Kalau tadi ditanyakan oleh saudara rekan sejawat saya, Dr. Bambang Wijayanto, mana fokus riset saudara ahli yang terkait dengan pidana pemilu, melakukan pendekatan tekstual itu makin relevan. Karena salah satu penelitian pada level disertasi yang dilakukan oleh senior kita juga, Dr. Refli Harun, dalam disertasinya yang dibimbing oleh salah satu majelis dan kami, itu mengatakan kalau kita baca pasal 24C, tidak ada maksud untuk membatasi mahkamah hanya berbicara selisih hasil suara saja. Itu penelitian disertasi, saudara Edi. Pertanyaan saya selanjutnya kepada saudara, yang entah yang keberapa, mungkin yang ketiga.
bagaimana saudara ahli membantah penelitian pada level disertasi yang tentu sangat serius, yang dipertahankan di hadapan penguji yang juga luar biasa, diadu dengan pendekatan tekstual saudara. Apakah tadi mungkin ada tulisan di jurnal yang mengatakan itu, sehingga kita kemudian bisa melihatnya sebagai satu perbandingan. Satunya disertasi, satunya pendekatan tekstual apa nih? Saudara Refli mengatakan tidak ada. Kalau pendekatannya original intent, maka pasal 24C itu hanya mahkamah yang sifatnya numerik. Mahkamah yang sifatnya kemudian hanya kalkulasi, hanya tambah dan kurang. Dan saudara Refli mengatakan harusnya mahkamah lebih jauh dari itu, menjaga konstitusionalitas pemilu. Ini nanti pertanyaan saya ke Dr. Heru sebenarnya. Pertanyaan saya selanjutnya, mohon nanti dijawab, jangan digabung Pak Prof. Edi kalau bisa. Ada pertanyaan tidak bisa digabung sebenarnya ini. Tadi saudara berpendapat bahwa pelanggaran itu sebaiknya menjadi kewenangan Bawaslu. Saya menghormati rekan-rekan Bawaslu yang sudah bekerja. Kalau kita bicara pendekatan sistem, pasti ada kekuatan dan kelemahannya. Menurut pengalaman saudara yang sudah berkali-kali menjadi ahli, dan saya duga juga pernah menjadi ahli tentang kasus-kasus terkait Bawaslu, mungkin, betul? Adakah sisi kelemahan yang terkait dengan pelanggaran melalui Bawaslu dan Gakumdu ini? Kalau ada, apa kelemahannya? Kalau kita bicara kaitannya dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang kami dalilkan, salah satu elemen yang problematik yang kemarin diungkapkan oleh salah satu saksi kami adalah tidak lanjutnya proses laporan, karena pada saat itu berada di Gakumdu, kemudian unsur 2 dari 3 unsur itu kemudian punya pendapat ini bukan pelanggaran, meskipun itu pelanggaran. Apakah saudara juga melihat persoalan yang terkait dengan ketidaknetralan aparat kalau kemudian berhadapan dengan capres yang petahana menjadi satu problem dalam sistem seperti itu? Bagaimana polisi dan jaksa bisa netral pada saat salah satu pasangan calon adalah presiden petahana? Bagaimana solusinya menurut keahlian saudara? Kita ingin lihat ini sebagai satu kontribusi kita. Saya ingin kita sama-sama memikirkan ke depan. Kalau menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, apa jalan keluarnya? Pertanyaan saya selanjutnya, saudara ahli, Prof. Edi, mungkinkah ada sistem lain dari pengamatan saudara yang bisa diterapkan? Apakah ad hoc atau semacam itu yang menjadi way out dari dilema semacam ini? Pada saat penegak hukum kemudian punya persoalan dengan netralitas karena berhadapan dengan salah satu pasangan calon yang juga presiden petahana. Mohon dicatat pertanyaan saya selanjutnya. Tadi saya ulangi sedikit supaya connect. Kalau ini boleh digabung. Dr. Bambang Wijayanto dengan sangat baik mengatakan bahwasanya TSM terkait dengan extraordinary crime itu kemudian bisa jadi betul karena Anda ahli pidananya.
Tapi pada saat dikontekskan dengan hukum acara, 14 hari speedy trial, 1 hari pembuktian buat pemohon, apakah saudara yakin itu bisa pemohon kemudian? Kami kemudian melakukan pendekatannya dengan forensik IT, kami bisa. Tetapi beban pembuktian kepada pemohon saja berbanding dengan kami mencoba ayo sama-sama, terutama majelis. Dari sisi pengalaman saudara dan disertasi saudara tentang saudara ahli tentang gross national human rights, gross violations human rights, adakah peradilan yang menyelesaikan dan memutuskan gross violations human rights dalam 14 hari? Dan kepada penuntut atau pemohonnya atau penggugatnya diberi waktu 1 hari pembuktian. Diberi kesempatan 15 saksi. Diberi kesempatan 2 ahli. Dengan lingkup wilayah seluas Indonesia. Bagaimana Anda mengkontekskan TSM, Gross Violation Human Rights tadi, dengan hukum acara kita. Dan tetap Anda mengatakan beban pembuktian pada pemohon. Anda katakan tadi post factum, harus satu-satu diperiksa. Kita punya, saya nggak tahu DPT kita berapa nih. 190, 192, 197, yang 20 Mei atau kapan? 20 Mei setelah 17 April Pak ditetapkan. Setelah pencoblosan. Anggaplah, ambillah rata-rata 195 juta. Bagaimana caranya? Cara apa yang akan saudara usulkan kepada kami, kepada kita? Sistem apa yang saudara usulkan kepada kami, kepada kita sebagai bangsa, untuk melakukan pembuktian seperti halnya gross violation of human rights yang Anda katakan adalah sebagaimana TSM, bagaimana caranya? Ini pertanyaan terkait dengan Heru Widodo, tapi saya tanyakan kepada saudara ahli. Saudara ahli mengatakan tidak bisa pemohon menggunakan pilkada untuk berargumentasi TSM di pilpres. Tak sama. Tidak bisa kasus yang ini disamakan dengan kasus yang itu. Tadi kami mencermati Dr. Heru dalam argumentasinya menggunakan contoh-contoh pilkada untuk membangun argumentasi tidak bisa TSM. Ya ada yang TSM ada yang tidak. Artinya, apakah saudara tidak sepakat dengan perkataan saudara ahli yang ada di samping Anda? Mohon diingatkan Yang Mulia, pertanyaan masih kepada Profesor Edi. Masih kepada Profesor Edi memang. Pertanyaannya adalah apakah berarti saudara tidak sependapat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Dr. Heru Widodo, sebagaimana yang Anda katakan, jangan gunakan putusan pilkada untuk masuk ke argumentasi sengketa pilpres ini. Terkait dengan argumentasi Yang ke-6 ya, Bro. mungkin lebih, saya sendiri tidak menghitung soalnya. Enggak, pokoknya sudah 6 tapi. Oh baik Pak, Prof. Arif yang menghitung. Iya. Silakan Prof. Jangan diskon tapi Prof. Saya merasanya agak lebih sebenarnya, tapi nanti Prof. Edi sudah mencatat saya lihat. Saudara mengatakan terkait dengan diskualifikasi calon. Tidak ada dalam undang-undang. Ini pendekatannya agak tata negara nih Prof. Edi. Tapi kita sering diskusi, jadi saya pikir juga Prof. Edi bisa catch up. Jangankan tidak ada dalam undang-undang, Prof. Pengujian undang-undang yang menjadi salah satu dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu tidak ada di Undang-Undang Dasar.
kasus Marbury versus Madison landmark decision yang melahirkan judicial review itu lahir dari judicial activism. Saya ambil contoh yang paling gampang, paling sederhana, paling mudah, karena kita sama-sama membaca itu. Jadi jangankan kita bicara, oh ini tidak ada dalam Undang-Undang 7 2017. Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak dibatasi oleh undang-undang. Yang dia membatasi adalah konstitusi. Asas-asas pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 45. Asas luber, jujur, dan adil. Di atasnya TSM ini. Yang sedang kita perjuangkan bukan bagaimana membuktikan TSM. Yang sedang kita perjuangkan adalah bagaimana asas pemilu yang diamanatkan oleh pasal 22E ayat 1 luber, jujur, dan adil itu tidak dicederai. Karena sebagaimana permohonan kami katakan, pencederaan terhadap asas luber, jujur, dan adil adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2. Jadi kalau argumentasinya itu tidak ada dalam undang-undang, apakah saudara Edi, pertanyaan saya selanjutnya, maaf saya ralat, apakah saudara ahli, Prof. Edi, berarti tidak sependapat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi? Izin. Yang dalam awal membuka sidang mengatakan, kami tidak tidak tunduk pada intervensi. Kami hanya terikat pada Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang sejalan dengan konstitusi. Undang-undang itu mengikat jika sejalan dengan konstitusi. Jadi kalau kemudian diskualifikasi dianggap tidak ada, saya kembali, apakah saudara berarti menganggap kasus Marbury versus Madison seharusnya tidak ada? Pertanyaannya itu. Apakah berarti saudara berpendapat harusnya Marbury versus Madison tidak terjadi karena jangankan di undang-undang di Amerika Serikat, di undang-undang dasar Amerika Serikat sekalipun itu tidak ada. Tidak ada dasarnya untuk hadirnya putusan judicial review konstitusionalitas undang-undang diuji oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jangankan di undang-undang dasarnya pun tidak ada. Bagaimana pendapat saudara ahli? Pertanyaan saya yang terakhir, saudara ahli. Kami dalam permohonan mengatakan bahwasanya asas atau postulat beban pembuktian ada pada penggugat atau pemohon itu kebanyakan adalah kasus-kasus private, perdata. Sedangkan dalam kasus-kasus publik, biasanya apalagi yang menjadi penggugat itu adalah warga negara, dia akan mendapatkan support dari negara. Misalnya, kalau dia tidak punya kemampuan untuk membayar, dia akan didampingi pengacara pro bono. Negara memprovide. Bahkan sekarang ada undang-undang bantuan hukum. Negara menyediakan dana. Ada fasilitas yang diberikan oleh negara. Kalau dia berhadapan dengan jaksa yang punya fasilitas semacam itu, kalau dia terdakwa terutama, publik. Di dalam permohonan kami juga mendalilkan bagaimana Mahkamah Agung India begitu aktif untuk kemudian melihat kalau memang ada pelanggaran konstitusionalitas, bahkan petisi saja itu bisa menjadi dasar untuk diperiksa dan Mahkamah Agung India bisa membuat fact finding commission bukan dibuat oleh eksekutif, oleh Mahkamah Agung India untuk memeriksa karena mahkamah memahami kesulitan warga negara pada saat berhadapan dengan penguasa negara. Pertanyaan saya kepada saudara ahli Prof. Edi, dalam konteks yang menjadi pihak dalam satu perkara itu ada ketidaksetaraan. Ada, kalau kita bicara C1 segala macam, bukti C7, kehadiran itu adanya di KPU, kami nggak punya C7. Bagaimana kami membandingkan, ini yang hadir berapa sih?
ada persoalan itu. Apakah kemudian dari pengetahuan saudara tidak, apalagi kalau kemudian yang menjadi lawan itu adalah penguasa, tidak ada kemudian semacam penyeimbang yang menyebabkan ketidaksetaraan para pihak itu menjadi relatif lebih adil dalam berperkara. Hukum pidana saya pikir bisa menjawab salah satu wilayah hukum publik. Bagaimana kalau yang dihadapi itu adalah masyarakat-masyarakat kecil? Ada pendekatan restoratif justice misalnya di situ. Sehingga kemudian yang dilakukan tidak hanya punishment, tapi juga kemanusiaan, pendekatan. Sehingga kita tidak punya masalah nenek tua mencuri kayu kemudian dihukum gara-gara pendekatannya hanya legal formal saja. Saya punya keyakinan dari diskusi-diskusi dengan saudara ahli bahwa concern semacam itu ada. Dan hal semacam itu juga muncul dalam kasus ini sedikit banyak. Karena sekali lagi yang didalilkan oleh pemohon adalah kecurangan yang tidak hanya biasa saja, tapi terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan oleh presiden petahana. Dan kalau itu kemudian hanya lakukan pendekatan pembuktian biasa-biasa saja, maka dalam satu hari, saudara ahli, dengan speedy trial 14 hari, maka apakah saudara dengan keahlian yang saudara punya, pembacaan yang saudara punya, membaca pengadilan internasional, saudara akan mengatakan, ya, itu possible. Atau saudara akan mengatakan, this is actually mission impossible. Bagi kami tetap possible, karena yang kami lakukan bukan membandingkan manual C1, yang kami lakukan adalah membuktikan DPT bermasalah, penggelembungan 22 juta, ahli kami mengatakan 20 juta melalui pendekatan teknologi. Itu pertanyaan kami kepada saudara ahli. Sekali lagi mohon dijawab, tidak digabung saudara ahli, kecuali tadi yang kami maksud dengan Dr. Bambang, barangkali bisa connect karena memang ada koneksinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang mulia. Yang ketiga juru bicara Pak Nasrullah, saya persilakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saya juga tidak mau kalah dengan kedua teman saya, Mas Bambang dan Mas Denny, tentang persahabatan dengan Prof. Edi. Betul Prof. Edi ya. Kita beberapa kali berkomunikasi per telepon dan WA. Bahkan sampai waktu datang tadi, saking akrabnya kita salaman cipika-cipiki, Mas. Mudah-mudahan setelah persidangan ini kita masih bisa cipika-cipiki. Prof. Edi, saat di malam setelah saya mengetahui, saya mendengar televisi Anda yang menjadi ahli, sakit saya langsung sembuh. Kemarin saya tidak menghadiri persidangan karena persidangan jam 5 pagi itu membuat saya sakit kemarin. Saya mohon maaf. Saya bersemangat luar biasa. Tapi karena kita berada dalam satu kolega, sebagai kolega dalam pengetahuan terhadap hukum pidana. Saya langsung membaca literatur internasional, lokal terkait dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon yang common law-nya, dan hukum pidana yang terkait di negara-negara Eropa yang terkait civil law-nya. Tapi setelah saya mendengar makalah yang Anda sampaikan, yang menurut hemat saya tadi melebihi 25 menit, ya, yang walaupun pada ahli kami hanya ada waktu 10 menit, saya Pak Nasrullah lebih dari 10 menit kemarin. Kemarin juga diberi kesempatan agak melewati. Ada memang ada kesempatan. Iya kan? Baik, jadi terima kasih, jangan dianu begitu. Majelis Hakim, saya mohon maaf terkait dengan waktu itu. Prof. Edi, setelah saya mendengar makalah yang Anda sampaikan, saya melihat makalah Anda itu bukan sebuah makalah ilmiah, lebih kepada eksepsi dan pledoi dari kuasa hukum paslon 01.
Saya menyayangkan itu sehingga saya beranggapan ini Prof. Edi ini sangat layak duduk di deretan kursi kuasa hukum paslon 01. Terkait dengan hal tersebut, saya mohon Anda tidak marah sebagaimana saya tidak marah ketika Anda menguliti satu persatu permohonan kami seperti isi pledoi dan eksepsi. Oleh karena itu, saya memutuskan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kuasa hukum terselubung dari paslon 01 ini, dan itulah pernyataan saya, bukan pertanyaan. Terima kasih, Majelis. Terima kasih Pak Nasrullah. Ya, Prof. Edi. Silakan Prof. Edi. Jadi tadi kelihatannya sudah diborong oleh Pak Edi dan Pak Denny, jadi Pak Nasrullah sudah habis itu. Terima kasih Majelis yang mulia. Memang ketika berhadapan dengan kuasa hukum pemohon ini semua di sana ini bukan saja teman, tapi sudah seperti saudara. Ada Mas Iwan Satriawan, Mas Lutfi Yasid, Mas Denny, Sobat Bambang, Tengku Nasrullah, dan Pak Son Haji ini kita seperguruan lah. Iya. Tetapi Saya juga begitu Pak Prof. Edi. Saya itu kalau ketemu Pak Bambang juga cipika-cipiki. Tapi saya kemarin Pak Bambang bisa keluar, saya begitu. Tapi silakan Prof. Edi. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Tengku Nasrullah. Saya mengikuti pesan Gus Dur. Kalau ada perbedaan pendapat, cukup sampai di kerongkongan, jangan sampai ke hati. Jadi jangan sampai kemudian dibaper terus nanti nggak mau negur dan lain sebagainya. Ya, oke. Pertanyaan dari kuasa hukum pemohon yang terhormat Mas Bambang Wijayanto, Mas Denny Indrayana, saya memulai begini. Jangankan kejahatan yang canggih, kejahatan yang begitu sederhana saja, apabila memang tidak bisa dibuktikan secara layak, ya memang tidak bisa. Dalam dalil kuasa hukum pemohon, mengutip beberapa ayat Al-Quran. Saya teringat cerita pada zaman Rasulullah SAW. Seorang kafir Quraisy mencuri jubah perang Umar bin Khattab. Seantero Mekah tahu bahwa itu adalah jubah perangnya Umar bin Khattab. Sayyidina Ali, maaf. Ali bin Abi Thalib. Era in persona. Sayyidina Ali. Kemudian ketika disampaikan ke depan Rasulullah, Rasulullah bertanya, apa di antara kamu ada yang melihat? Padahal semua orang itu tahu bahwa itu adalah jubah perang Sayyidina Ali. Lalu apa kata Rasulullah? Maaf, Prof. Edi, saya interupsi di sini karena Rasulullah sudah meninggal saat itu. Itu zaman Khalifah Umar, tapi yang jubahnya adalah Sayyidina Ali, dan itu materi kuliah pengajaran saya, materi kuliah hukum pembuktian pidana. Ya. Itulah yang saya mau katakan untuk menjawab pertanyaan Mas Bambang. Saya persilakan Prof. Edi. Bahwa yang sudah kasat mata saja itu tidak bisa. Oleh karena itu dalam konteks ilmu kejahatan yang ditulis oleh Goldstein maupun Peter Hofnagels, ada yang namanya area not to enforce. Daerah yang tidak dapat dijadikan kenyataan perkara. Jadi kita tidak bisa hanya prejudice, dan prejudice. Sebab apa? Dalam perkara pidana yang dipegang teguh itu adalah in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, hakim lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa? Apa filosofisnya? Kalau hakim tidak menghukum orang yang bersalah, maka dia tidak akan lepas dari siksaan di akhirat. Tapi kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia tanggung dua dosa tuh. Dosa dia sendiri dan dosa orang yang dia hukum yang tidak bersalah.
Jadi jangan kita bercerita daki-daki soal ini ada kejahatan begini. Bagaimana persoalan pembuktian. Saya kira yang terhormat Dr. Bambang Wijayanto, Tengku Nasrullah ini adalah lawyer yang biasanya membela tersangka. Jadi tahu persis prinsip-prinsip seperti itu. Cuma kemudian sekarang dalam proses sebagai kuasa hukum lalu kemudian dibalik. Tapi saya yakin tahu sebetulnya. Jadi dalam konteks-konteks seperti itu yang kemudian mau saya katakan bahwa kita boleh saja mengatakan bahwa ada perkembangan kejahatan dunia maya, ada cybercrime. Tetapi sekali lagi itu semua dibatasi dalam hukum acara. Yang namanya hukum acara itu kalau saya bercerita di depan mahasiswa saya adalah hukum yang memuakkan, hukum yang menjijikkan. Karena apa? Karena dia dibatasi oleh prosedural yang sedikit banyaknya akan meniadakan kebenaran material. Tapi itulah hukum acara. Itulah hukum acara. Oleh karena itu, ketika kita berbicara ada dugaan sesuatu, lalu kemudian kita melihat bagaimana hukum acara kita. Itu sebabnya ketika tadi kemudian ditanya oleh Mas Bambang, make sense juga. Ini TSM Court Speedy Trial. Kodifikasi undang-undang pemilu kita sudah membagi itu. Itu mengapa kepada Mahkamah Konstitusi hanya terkait sengketa pilpres. Hasil pilpres, mohon maaf. Sedangkan terhadap Bawaslu dan lain sebagainya ada konteks TSM yang merupakan sengketa pemilu. Kalau itu ingin ingin dirubah, mari kita berbicara soal is constituendum bukan dalam konteks pemilu 2019 ini. Kita bangun hukum acara yang baru bahwa Mahkamah Konstitusi pun diberi kewenangan untuk itu. Tetapi sekarang kita sedang dibatasi bahwa prinsip negara hukum juga itu adalah ada hukum prosedur di situ yang tidak bisa sembarangan dilewati. Ada tata cara di situ. Yang kemudian kembali lagi ketika berbicara mengenai speedy trial tadi ditanya juga oleh Dr. Denny Indrayana. Apa ada? Gross violation of human rights? Ada. Extraordinary Chamber di Kamboja. Saya penelitian disertasi mengenai itu. Ketika memutus le ducto, itu pengadilan kurang dari 2 minggu dan hanya 10 saksi. Le ducto, itu peristiwa itu terjadi ya. Khmer Merah, mulai dari tanggal rezim Pol Pot itu, mulai dari tanggal 17 April 1975 sampai 7 Januari 1979, kasus itu baru diputus tahun 2000. Maaf, bukan kasus itu. Pengadilan baru dilaksanakan pada Februari tahun 2009. Dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu, Le Duc Tho kemudian dijatuhi penjara seumur hidup karena melakukan killing field dalam Kamboja. Jadi artinya saya mau katakan begini, Mas Bambang, bukan persoalan hanya saksi, cuma dibatasi 15 saksi dan lain sebagainya, tetapi adalah kualitas pembuktian itu. Toh, alat bukti kan tidak hanya saksi. Masih ada alat bukti yang lain. Bahkan tadi dalam pernyataan saya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu dia tidak hanya mencari kebenaran material, tapi juga mencari kebenaran formil. Apa contohnya kebenaran formil? Itu terlihat dalam hierarki alat bukti yang disusun dalam PMK. Yang saya mengikuti sidang pada hari Selasa atau hari Rabu, saya lupa, sudah diterangkan oleh Yang Mulia Dr. Soehartoyo bahwa keterangan saksi itu derivatnya ketiga. Pertama adalah surat, kedua adalah keterangan para pihak. Itu sebabnya mengapa ketika kemarin dikonfrontasi saksi, Yang Mulia Profesor Eni Nurmandingsi bertanya, mana itu P155? Karena kalau dalam hukum pembuktian, itu sifatnya adalah corroborating evidence. Dia menetapkan hierarki alat bukti itu surat yang pertama. Jadi yang lain itu bersifat apa? Corroborating evidence. Corroborating evidence itu ketika bukti primer dalam hierarki alat bukti itu surat tidak bisa ditunjukkan, ya sudah selesai persoalan pembuktiannya. Yang berikut tadi disinggung oleh kuasa hukum pemohon mengenai kualifikasi ahli. Ini saya buka-bukaan saja, ini sidang yang terhormat, yang mulia, kita terbuka. Jangankan pada kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pihak terkait saja waktu saya mau dimajukan jadi ahli jadi perdebatan kok.
Karena orang mengetahui saya, expertise saya adalah pidana. Tapi saya selalu mengatakan, yang namanya seorang guru besar, seorang profesor hukum, yang pertama harus dikuasai itu bukan bidang ilmunya, tapi yang pertama kali harus dikuasai itu adalah asas dan teori. Karena dengan asas dan teori itu dia bisa menjawab semua persoalan hukum. Kendati pun saya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu. Kalau saudara tanya saya sudah berapa buku, saya kira tadi saya sudah melampirkan CV. Ada berapa buku, ada berapa jurnal internasional, silahkan. Nanti bisa diperiksa. Kalau saya sebutkan mulai dari poin 1 sampai poin 200 itu sidang ini selesai. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi bukan persoalan kualifikasi saya. Jadi kalau kuasa hukum pemohon membaca buku mengenai expert evidence-nya ditulis oleh Tringston atau evidence-nya ditulis oleh Arthur Best, yang namanya alat bukti ahli itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah soal kualifikasi. Kualifikasi itu ada 2. Satu bisa berdasarkan pengalaman, yang kedua bisa yang selalu dipakai rujukan adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari suatu bangku pendidikan yang resmi. Ketika berbicara mengenai TSM, saya kira bukan saja persoalan disertasi. Saya menulis buku mengenai pelanggaran berat HAM, saya menulis buku mengenai pengantar hukum pidana internasional, dan kalau melihat tadi apa yang saya ungkapkan di dalam keterangan ahli, saya lebih banyak mengutip persoalan hukum pembuktian. Kebetulan saya juga membawa mengenai buku mengenai hukum pembuktian. Jadi kalau berbicara soal publikasi, ya nanti bisa dilihat pada CV. Jadi kalau ditanya bagaimana apa sumbangsih yang bisa saya berikan terhadap kemulut yang terjadi, itu kita berbicara soal ius constituendum. Bukan kita rumuskan di dalam speedy trial ini yang dibatasi oleh waktu dan lain sebagainya. Nanti kita bicara untuk membangun hukum ke depan seperti apa. Yang berikut, ketika berbicara soal apakah tekstual ataukah kontekstual, itu selalu menjadi perdebatan di dalam teori hukum, apalagi ketika saya juga menulis buku mengenai penemuan hukum. Tahun 2009 saya menulis buku mengenai penemuan hukum. Jadi ketika berbicara mengenai tekstual atau kontekstual, memang antara Rex-Fielding metode penemuan hukum itu terkadang antara satu dengan yang lain itu adalah saling bertentangan. Tetapi itu adalah pilihan kita dalam mengkonstruksikan suatu argumentasi. Ada tulisannya Sesitoro Harjo di Kompas tahun 2003. Judul tulisan itu adalah determinasi suatu hukum. Ada satu kalimat dari Sacipto yang sangat bagus. Waktu itu beliau katakan bahwa kita hidup dalam hukum modern. Sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Law is the art of interpretation. Tergantung argumentasi yang kita bangun. Bahwa apa yang disengketakan di sini, saya melihat dari konteks, dari tekstual, ya memang dibatasi. Itu sebabnya saya kemudian memberikan pendapat hukum dan lebih banyak pada persoalan teori dan asas kalau memperhatikan dari pendapat hukum yang saya berikan, ketimbang persoalan TSM itu saya hanya dalam poin 11, 12, 13. Tetapi mulai poin 1 sampai poin 17 itu lebih banyak teori dan asas. Saya ingin mengatakan kepada publik bahwa ingat, tanggung jawab seorang guru besar, seorang profesor itu tidak hanya pada bidang ilmunya, tetapi bagaimana menguasai asas teori untuk membantah argumentasi apapun yang berkaitan dengan hukum. Nah, selesai saya memberi kesaksian, baru kemudian teman-teman kuasa hukum dari pihak terkait, oh tidak salah. Saya ingin membuktikan itu. Yang berikut, saya kira mengenai kasus yang diajukan, pertanyaan diajukan oleh rekan saya, kolega saya, Denny Indrayana. Ini sekali lagi adalah persoalan interpretasi. Ketika pasal 22E hanya menyebutkan jujur dan adil. Kalau kita berbicara mengenai jujur dan adil, lalu kemudian apa kira-kira parameternya, apa kira-kira ukurannya dan lain sebagainya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu kan merupakan stand fundamental norm
yang kemudian itu akan dijawantahkan dalam perundang-undangan lainnya. Kalau kita berbicara dalam konteks pemilihan presiden, maka kita akan tidak hanya kepada undang-undang dasar, tetapi mestinya dalam undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Sehingga saya melakukan itu, tadi saya katakan, kalau dalam metode penemuan hukum itu ada yang namanya interpretasi harmoni serende. Interpretasi harmoni serende itu dia mulai mengurut mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Sehingga saya sampai pada kesimpulan sebagaimana yang tadi terdapat di dalam pendapat ahli saya, yang menurut saudara saya Tengku Nasrullah lebih pada kuasa hukum pihak terkait. Tapi saya kira itu tidak menjadi persoalan, itu kan pendapat dan sah-sah saja beliau memiliki perspektif yang demikian. Bahwa kapan kita menggunakan tekstual, kapan kita menggunakan kontekstual itu adalah depend on case. Terkadang kita bisa menggunakan tekstual, terkadang pula kita bisa menggunakan kontekstual. Ini pun dalam rangka untuk memadukan apa yang namanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kita yang belajar hukum pasti tahu. Ini diungkap panjang lebar oleh Gustav Radbruch dalam De Idee das Recht. Meskipun bukan dia yang pertama kali mengungkapkan itu, tetapi Herman Kantorowicz. Bahwa memang terkadang undang-undang itu harus dikesampingkan, tetapi ada parameternya, ada ukurannya. Mengapa hukum positif itu harus dikesampingkan? Di dalam Gustav Radbruch yang dalam literatur hukum Jerman disebut dengan Radbruch formula, dia memberikan kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria itu antara lain adalah satu, bertentangan dengan jus cogens. Yang kedua, dia merupakan pengingkaran terhadap hukum-hukum alamiah. Yang ketiga, dia merupakan reinterpretasi terhadap hukum yang sudah ada. Ini memang tidak bisa terlepas dari situasi ketika Gustav Radbruch mengemukakan Idee das Recht. Ini dia menentang undang-undang kemurnian ras yang dibuat oleh Hitler pada saat itu. Sehingga dia mengatakan hukum positif kita tinggalkan. Kebetulan Gustav Radbruch mengemukakan 3 kriteria, saya tambah 2 kriteria dalam disertasi saya, sehingga menjadi 5 kriteria. 2 kriteria itu adalah kejahatan itu bersifat TSM, dan yang kelima adalah menimbulkan korban jiwa yang masif, yang banyak. Korban jiwa itu berarti bukan cerita mati, itu kita bercerita soal kematian, korban jiwa yang mati. Jadi memang terkadang dikatakan oleh Gustav Radbruch untuk memadukan keadilan dan kemanfaatan serta kepastian itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi itu jauh sebelum Gustav Radbruch lahir sudah dikatakan oleh Immanuel Kant tahun 1600 dalam satu postulat summum ius, summa inuria, summa crex, summa lux, bahwa keadilan tertinggi akan bertentangan dengan kepastian. Tetapi disitulah pilihan bagi kita, mana keadilan yang akan dipakai, mana kepastian yang akan dipakai. Yang berikut, tadi mencontohkan India. Tadi juga misalnya mencontohkan dalam kasus di Amerika. Ingat, kita ini adalah ada perbedaan sistem hukum. Kalau perbedaan sistem hukum yang paling utama bagi kita Eropa kontinental system, development of law itu kan dari atas ke bawah, bukan seperti di Amerika atau di India yang dia lahir case law. Kalau berbicara case law boleh. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kita yang menggunakan Eropa kontinental system tidak bisa demikian. Karena kita ya inilah sistem kita. Kita dibatasi oleh aturan. Oleh karena itu ketika melakukan rechtsfinding atau suatu penemuan hukum, ada asas-asas di situ yang harus kita pegang. Antara lain misalnya asas-asas dalam penemuan hukum. Ada yang namanya pertama asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Itu kita harus melihat, membaca betul undang-undang seperti apa bunyinya. Ada yang namanya prinsip titulus et lex rubrica et lex. Itu berbicara soal kewenangan apa yang diberikan. Itu prinsip-prinsip yang menjaga, memberi pagar bagi kita supaya kita tidak kebablasan. Misalnya dalam kuasa hukum teman-teman pemohon yang selalu mendalilkan. Ini kita bicara soal beyond of law.
bukan persoalan undang-undang. Beyond of law itu kalau kita hubungkan dengan persoalan pembuktian, itu kita bicara bukan di Indonesia, bicara di Inggris, bicara di Amerika, yang dia dalam konteks pembuktian dia lebih pada konvensional begrif. Apa itu konvensional begrif? Konvensional begrif itu adalah pengertian konvensional dalam pembuktian itu depend on judge's conviction. Tergantung pada keyakinan hakim. Mengapa di Amerika dia berbicara soal beyond of law? Karena sistem pembuktiannya adalah conviction on time. Keyakinan penuh. Boleh di situ dia berbicara soal beyond of law. Tapi kalau kita di Indonesia ini bukan. Kita ini adalah negatif betul bahwa teori. Jadi ada persoalan-persoalan formalistik, alat bukti, baru kemudian ditambah dengan keyakinan. Jadi itu pagar-pagar yang sudah diberikan oleh undang-undang, yang diberikan oleh konstitusi, yang memang kita tidak bisa kemudian keluar seenaknya. Segala sesuatu itu ada aturannya. Bahwa ketika berbicara mengenai keadilan substantif, betul. Keadilan substantif itu tidak bisa juga keluar seenaknya daripada keadilan prosedural. Yang ada adalah kedua harus saling bergandengan tangan untuk mewujudkan hukum yang baik seperti apa. Bahwa ada kekurangan, ya tidak adalah undang-undang yang sempurna, itu sudah pasti. Undang-undang itu buatan manusia kecuali kitab suci. Bahwa pertanyaan apa yang kemudian kelemahan pada Bawaslu, apa ada kelemahan pada sistem pemilu, yang sistem pemilu serentak sekarang ini pun ternyata menimbulkan banyak persoalan yang kemudian pasti akan ada revisi di masa yang akan datang. Jadi itu saya kira dalam suatu bangsa yang belajar berdemokrasi untuk mencari sistem yang tepat adalah bukan suatu hal yang gampang. Benar bahwa memang ketika berbicara mengenai pembuktian soal ketidaksetaraan, jangan lupa bahwa ketika gugatan pemilu di hasil pemilihan umum di Pilpres, ketika kuasa hukum pemohon mengatakan ini adalah mengatakan bahwa kedudukannya tidak setara. Siapa bilang tidak setara? Setara. Karena yang diprotes adalah, yang digugat adalah penetapan termohon. Penetapan termohon terhadap siapa? Terhadap terhadap hasil pihak 02. Sebetulnya kan yang diwakilkan oleh kuasa hukum pemohon ini kan adalah pribadi-pribadi pihak 01. Misal pihak 02. Yang digugat adalah penetapan KPU terhadap kemenangan pihak 02. Jadi setara sebetulnya kedudukannya. Cuma di sini memang ada lembaga yang menetapkan itu. Bahwa ketika berbicara misalnya katakan dalam konsep prinsip pembuktian yang tadi dikatakan oleh Mas Denny, kalau KPU itu dianggap sebagai suatu lembaga yang kemudian bisa ditunkan, bisa digugat di pengadilan tata usaha negara terhadap satu produk yang dimilikinya, kita kembali kepada asas yang namanya rechtmatig vermoeden, asas persangkaan sah. Artinya produk yang dikeluarkan oleh suatu aparatur negara itu dianggap sah kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Ya sangat tidak masuk di akal kalau dia yang mengeluarkan suatu keputusan lalu dia disuruh harus membuktikan bahwa itu tidak sah. Nah, siapa yang menggugat, dialah yang kemudian harus membuktikan. Selebihnya ketika berbicara mengenai bagaimana hukum yang baik ke depan, bla 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 bla, saya kira lebih baik kita mendapatkan seminar untuk itu dan bukan di forum yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, sependek pengetahuan saya itulah yang bisa saya jawab. Soal apa itu? Yang terakhir benar. Maaf Mas Denny, kelupaan. Ini sudah dari tadi malam kita diskusi. Jadi kalau memahami konteks yang saya sampaikan di dalam di dalam pendapat hukum saya, ingat mengapa saya menyetir mengatakan bahwa menyelesaikan perkara tidak bisa berdasarkan contoh-contoh, karena dalam fundamentum petendi yang dibangun oleh kuasa hukum pemohon itu adalah pilkada yang terjadi tahun 2008 sampai tahun 2014 ketika kita terjadi rex vacuum di situ. Sementara yang sekarang ini sudah ada kodifikasi pemilu yang pembagiannya itu sudah jelas, sudah terang benderang di situ.
Nah, itu jadi bukan saya memang sepintas kilas akan melihat bertentangan. Di satu sisi seakan-akan saya against terhadap yang disampaikan oleh Dr. Heru. Kalau dilihat lebih yang tadi dicontohkan oleh Dr. Heru adalah setelah tahun 2014. Sementara yang dijadikan fundamentum PTND itu adalah kasus Kota Waringin Barat di mana sobat Mas Bambang Wijayanto sebagai kuasa hukum di situ pasti bisa bercerita detail. Itu yang kemudian tidak kompatibel untuk di ini dengan